Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 40. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Pontius Pilatus adalah kepanjangan tangan kerajaan Romawi yang ditempatkan di Yudea. Pilatus bertanggung jawab kepada Kaisar Romawi Tiberius. Tiberius menuntut setiap orang yang ditempatkannya sebagai kepala daerah di suatu wilayah yang menjadi jajahan Romawi untuk menjaga kepentingan kerajaan Romawi dengan tidak menolerir setiap pemberontakan yang menentang Romawi, tetapi sekaligus tidak bersikap sewenang-wenang kepada penduduk di wilayah tersebut. Kewajiban Pontius Pilatus sebagai kepanjangan Romawi di Yudea menjaga keseimbangan antara keamanan dan penghormatan kepada penduduk, mengharuskan terjadinya kestabilan sosial politik masyarakat. Karena itu, berbagai hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya gejolak keamanan dan politik harus diredam. Ketika mengadili Yesus, Pilatus mendengar langsung dari Yesus bahwa kerajaannya tidak berasal dari dunia ini. Yesus memimpin dan mengajarkan kebenaran sejati. Warga kerajaannya akan mendengarkan kebenaran yang diajarkannya. Jawaban Yesus atas pertanyaannya membuat Pilatus menyadari bahwa Yesus tidak memiliki kedudukan, pasukan militer, ataupun kekayaan yang menjadi modal bagi seseorang untuk bisa melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Pilatus juga mengetahui kalau Yesus tidak melakukan pelanggaran hukum yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi pada saat yang sama, Pilatus dihadapkan kepada tuntutan banyak orang yang menghadiri persidangan yang dipimpinnya, supaya Pilatus menghukum mati Yesus. Orang banyak yang menjadi pendukung imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menuntut supaya Yesus Kristus dihukum mati, walaupun Pilatus tidak menemukan pelanggaran hukum yang setimpal dengan hukuman mati. Orang banyak tidak peduli terhadap fakta ketidakbersalahan Yesus. Mereka hanya ingin orang yang telah mengganggu kenyamanan mereka di dalam kegelapan disingkirkan dari hidup mereka. Pilatus berada di tengah dua fakta yang saling bertentangan. Pilatus yang bertugas menjaga ketertiban umum khawatir terjadi kerusuhan jika tuntutan orang banyak ditolaknya. Tetapi sebagai pemimpin daerah tersebut, Pilatus harus mengambil keputusan yang jelas. Karena itu, Pilatus mempergunakan suatu tradisi yang telah ada sebelumnya, di mana pada hari raya Paskah, pemerintahan Romawi yang diwakilinya akan membebaskan seorang tahanan atas pilihan orang banyak. Pilatus mengajukan Yesus Barabas, seorang penyamun yang ditahan karena pemberontakan dan karena pembunuhan, sebagai alternatif dari pembebasan Yesus Kristus yang tidak didapatinya melakukan kejahatan.
Orang banyak harus memilih antara Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Yesus Barabas ditahan karena kejahatannya, pembunuhan dan pemberontakan yang dilakukannya. Yesus Kristus ditahan karena mengajarkan kasih kepada orang banyak. Yesus Barabas adalah orang yang terus melakukan ketidakbenaran di sepanjang hidupnya. Yesus Kristus adalah orang yang terus melakukan kebenaran di sepanjang hidupnya karena dialah kebenaran sejati itu sendiri. Orang-orang yang hadir di dalam persidangan tersebut memilih Yesus Barabas untuk dibebaskan. Orang-orang memilih berpihak kepada seorang pembuat kejahatan, bukan orang yang mengajarkan kasih di sepanjang hidupnya. Bahkan mereka menuntut supaya sang pembawa damai dihukum mati. Pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang ada di persidangan Pilatus mewakili banyak orang di sepanjang zaman. Orang lebih menyukai Yesus yang suka membuat kejahatan dibandingkan Yesus yang mengajarkan kebenaran sejati. Karena sebagian besar orang adalah pembuat kejahatan. Orang lebih menyukai Yesus yang selalu memberontak kepada Allah dibandingkan Yesus yang selalu taat kepada Allah Bapa. Karena sebagian besar orang adalah pemberontak kepada Allah. Sebagian besar orang memilih berpihak kepada Yesus yang sesuai dengan bayangan mereka. Itu sebabnya Yesus sang pemberi berkat materi berlimpah lebih populer dibandingkan Yesus yang mengajarkan bahayanya kecintaan terhadap uang sebagai akar segala macam kejahatan. Yesus sang pembuat mujizat lebih populer dibandingkan Yesus yang mengajarkan penyangkalan diri sebagai syarat untuk menjadi muridnya. Yesus sang penyembuh penyakit lebih populer dibandingkan Yesus yang memulihkan hubungan orang berdosa dengan Allah. Yesus yang mengajarkan moralitas lebih populer dibandingkan Yesus yang menuntut pengabdian mutlak kepada Allah. Di dalam kehidupan, setiap manusia dihadapkan kepada keharusan untuk memilih Yesus yang akan diikuti. Yesus Barabas yang mengajak untuk memasuki jalan yang lebar, jalan yang populer yang dipilih oleh sebagian besar dari umat manusia. Jalan ini merupakan pilihan dari mayoritas manusia karena menawarkan begitu banyak kemudahan dan kesenangan. Sebagian besar warga dunia memilih jalan ini. Untuk memasuki jalan ini dimulai dengan pintu yang lebar. Lebarnya pintu dan luasnya jalan yang populer ini memberikan begitu banyak kebebasan. Sebagian besar manusia memilih jalan ini karena bisa membawa seluruh hawa nafsunya di jalan ini. Tidak ada kekangan di jalan ini, hanya ujungnya menuju kematian kekal. Yesus Kristus yang mengajak untuk memasuki jalan yang tidak populer, yang dipilih oleh sedikit dari umat manusia. Jalan ini merupakan pilihan dari minoritas manusia karena menawarkan cara hidup yang tidak biasa dari yang banyak digunakan oleh kaum mayoritas. Untuk memasuki jalan ini dimulai dengan pintu yang sempit. Pintu yang sempit menunjukkan bahwa pertobatan dan kelahiran kembali merupakan pintu untuk memasuki jalan yang sesat. Harus ada hati yang baru dan kecenderungan jiwa yang baru. Setelah melalui pintu yang sempit ini, umat Allah tidak langsung memasuki surga. Jalan hidup yang harus dilalui umat Allah adalah padang gurun, sebelum sampai di tanah perjanjian. Allah membentuk umatnya di sepanjang perjalanan hidup mereka, supaya menjadi pribadi yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Perjalanan yang sulit ini berujung kepada kehidupan kekal bersama Allah. Berada di jalan yang sesat bukanlah mudah. Ketika melihat orang yang berada di jalan yang lebar terlihat lebih senang hidupnya. Karena itu menguatkan dan meneguhkan hati untuk tetap di jalan Tuhan dan tidak kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai orang percaya kemanapun pergi. Memilih Yesus menyangkut arah hidup kita dan cara hidup kita di sepanjang waktu hidup kita. Walaupun Yesus Barabas menawarkan pintu yang lebar dan jalan yang luas yang terlihat mudah, tetapi berujung kepada kematian. Sedangkan Yesus Kristus menawarkan pintu yang sempit dan jalan yang sesat yang akan membawa kita kepada kehidupan sejati.